Oke, kemarin kita kan sudah belajar mengenai beberapa besaran fisika seperti panjang, volume, berat, waktu, dan satuan-satuan yang standar untuk mengukurnya. Misalnya untuk mengukur panjang di situ ada meter, ya. Tapi kadang-kadang orang juga menggunakan inci. Contohnya misalnya lihat mistar kalian itu pasti ada dua satuan, meter dan inci. Nah, tugas kalian sebelumnya adalah mencari tahu itu apa di internet, ya. Gampang caranya, search saja di Google keyword-keywordnya atau kata kuncinya. Setelah itu nanti dapat informasi kalian rangkum dalam rangkuman, ya. Jadi di sini nanti kita akan dapatin rangkuman untuk panjang, volume, berat, waktu, dan temperatur, ya. Bagaimana cara mencarinya di internet? Ayo kita lihat. Wikipedia menyimpan banyak sekali pengetahuan umum yang terus diupdate oleh seluruh orang di dunia ini. Jadi sebaiknya biasakan diri kalian untuk mencari informasi pertama di Wikipedia. Untuk satuan panjang, informasi di Wikipedia cukup menarik, ya. Mengukur panjang, besaran panjang, itu ada dua standar. Yang pertama adalah standar internasional atau di sini disebut SI standar, dan yang kedua adalah non-SI standar. Juga ada yang imperial US standard, terutama yang di Eropa dan di United Kingdom. Terbagi dua lah, international standard sama imperial standard. Misalnya kalian punya sebuah mistar, di situ terlihat ada yang basisnya sentimeter, ada yang satuan basisnya adalah inci. Ini adalah yang SI standard, standar internasional, atau yang inci adalah standar dari imperial yang biasa dipakai di United Kingdom dan juga negara-negara di Eropa. Dari satu standar ke standar lainnya biasanya ada konversinya, itu yang akan kita pelajari. Tapi sebelum kita masuk ke situ, kita lihat dulu yang SI standar atau standar internasional. Untuk yang SI standar, basisnya itu adalah meter, ya. Ilmuwan itu mengukur bahwa 1 meter itu sama dengan jarak yang ditempuh oleh cahaya selama interval waktu 1/299 juta. Jadi kalau ada cahaya ditembakkan dalam waktu 1/300 juta detik, jarak yang ditempuh oleh cahaya itu adalah 1 meter. Kenapa pakai cahaya? Karena kecepatan cahaya adalah kecepatan mutlak. Tidak ada objek apapun di universe ini yang melebihi kecepatan cahaya, dan kecepatan cahaya itu fix. Sehingga kita bisa jadikan dia standar untuk perjanjian bahwa 1 meter itu 1/300 juta detik jarak yang ditempuh oleh cahaya. Bagaimana dengan kilometer, desimeter, dan lain-lain? Di sini ada tabelnya, kalian bisa lihat. Kita start dari meter, setelah itu ada dekameter, hektometer, kilometer, megameter, gigameter, terameter, petameter, eksameter, zetameter, dan yotameter. Itu berdasarkan 10⁻⁻1 kali meter, 10⁻², 10⁻³ 10⁻⁶, 10⁻⁹, dan seterusnya sampai 10⁻24. Bagaimana dengan yang mengecil? Dari 1 meter mengecil ke desimeter itu 10⁻⁻1, sentimeter 10⁻⁻2, milimeter 10⁻⁻3, terus sampai yokto. Selain yang SI standar, ada juga yang imperial standard. Basisnya itu bukan meter, tapi basisnya yard. 1 yard itu sama dengan 0,9144 meter. Dilihat konversinya. Misalnya, 1 yard sama dengan 3 feet atau sekitar 0,91 meter. Oke? 1 foot sama dengan 12 inch atau sekitar 0,3048 meter. 1 inci itu sekitar 25,4 mm. Ini harus diingat dan harus sangat terampil untuk kembali ke SI standar. Banyak soal-soal kelas SMP dan SMA itu hanya mengandalkan
trik-trik di konversi dengan istilah-istilah yang mungkin kalian tidak paham. Sekarang kita masuk ke volume. Kalau tadi kita mengukur panjang, kalau untuk mengukur volume ya, misalnya volume suatu bola, volume suatu kubus, itu biasanya dimensinya udah 3 dimensi. Jadi dia tidak cuma punya satu panjang, tapi dia punya panjang, lebar, dan tinggi. Bentuknya bisa macam-macam. Ya, bola, guci, tempat air minum, dan lain-lain. Itu bisa bermacam-macam. Bagaimana unit pengukurannya? Di sini ada yang berbasis standar internasional, SI standar. Itu kita sebut kubik meter atau meter pangkat 3. Ini kalau dilihat di sini kalian bisa lihat gambarnya. Itu seperti Lego disusun-susun. Ada juga standar barrel. Dulu orang-orang menyimpan cairan atau seperti minuman atau madu dan lain-lain di dalam barrel. Nah, barrel ini dikonversi ke kubik meter, itu bisa dilihat di sini. Atau juga bisa dikonversi ke liter. Jadi ada unit of measure yang berbasis kubik meter, ada juga liter ya. Di sini ada lagi kubik foot ya, berbasisnya bukan meter tapi inci. Terus ada kubik desimeter dan lain-lain. Volume itu pasti dimensinya 3 sehingga satuannya adalah berpangkat 3 dibanding dengan satuan yang panjang. Bagaimana dengan berat? Berat ini itu kita ukur berdasarkan gaya yang diterima oleh suatu objek karena gravitasi. Ingat, sebenarnya setiap benda itu punya gravitasi yang saling tarik-menarik. Tapi kalau kita tinggal di bumi yang gravitasinya tinggi sekali, seakan-akan semua benda itu tertarik oleh gravitasi bumi. Itu bisa diukur, dan dalam fisika, berat itu adalah didefinisikan sebagai gaya yang bekerja pada suatu objek akibat gravitasi. Di dalam fisika, misalnya ada dua benda seperti ini. Setiap benda itu sebenarnya saling tarik-menarik. Tapi karena bumi ini gaya gravitasinya jauh lebih besar, berjuta-juta kali lebih besar, kita menganggap bahwa bumi menarik semua benda. Berapa besar sebuah benda seperti ini saling tarik-menarik itu tergantung dari massanya. Massa itu semakin besar gaya tariknya. Makin kecil gaya tariknya. Tapi kalau bumi itu besar sekali, kita semua tertarik ke bumi karena gaya gravitasinya sangat tinggi. Di dalam fisika, satuan dari massa itu sering kita sebut kilogram. Ya. Ada miligram, kilogram, dekagram, dan lain-lain sesuai dengan perjanjian standar internasional. Untuk berat, kenapa kita suka sebut berat benda ini 1 kilogram? Itu kan harusnya satuan massa, bukan satuan berat. Kalau satuan berat, itu menyangkut tentang gaya tarik bumi. Satuannya biasanya Newton. Di satuan berat dinyatakan dengan 1 Newton yang sama dengan 1 kilogram meter per detik kuadrat, disingkat Newton. Cuma untuk kebutuhan sehari-hari, susah untuk kita mengatakan berat benda itu adalah 1 Newton. Biasanya kita tetap menggunakan massa sebagai satuan berat. Contoh misalnya, berat benda itu 2 kg. Berat benda itu 1 lbs. Oke, jadi kalau di atas permukaan bumi, selama kita tinggal di bumi, biasanya perbedaan antara massa dan berat itu tidak terlalu signifikan. Kenapa? Karena sebenarnya gaya gravitasi bumi itu cenderung konstanta atau tetap nilainya dimanapun kita berjalan di atas permukaan bumi. Jadi kalau kita anggap dia konstanta, harusnya perbandingan antara massa dan berat ini itu selalu berbanding lurus. Kalau massa dari suatu objek kita ukur, itu harusnya sebanding dengan beratnya. Itu kenapa kita masih menggunakan standar seperti kilogram, lbs untuk menyatakan berat. Oke, sekarang kita masuk ke waktu. Sejak zaman dulu manusia itu
selalu mempelajari bagaimana cara mengukur waktu. Di saat mereka bangun pagi, mereka lihat ada matahari, mereka mengukur kapan mataharinya tenggelam. Begitu pula mereka mengukurnya dengan pada saat melihat bulan, mereka mengukur berapa lama bulan mengitari bumi. Begitupun berapa lama bumi mengitari matahari. Satuan-satuan lama ini yang berdasarkan ukuran benda-benda astronomi di langit sana, itu sampai sekarang masih dipakai. Tapi belum terstandarisasi sejak standar internasional memutuskan untuk menggunakan standar detik atau second. Ya. Bagaimana cara mereka mengukur detik? Ini juga menarik, karena mereka mengukur berapa banyak radiasi yang dikeluarkan oleh satu atom cesium. Jadi 1 detik menurut standar internasional itu adalah 9 billion osilasi dari atom cesium. Menarik kan? Dari situ banyak sekali standar yang disesuaikan dengan itu, sampai sekarang kita punya banyak sekali standar seperti ini untuk waktu. Ada Planck time unit, ada Yoctosecond, seconds, macam-macam istilahnya ya. Ini tidak perlu dihafalin, tapi ini hanya untuk sejarah mengingatkan kita bahwa ada aspek astronomi dan aspek atomik, benda-benda kecil yang mendefinisikan bagaimana manusia memahami waktu. Yang terakhir, soal temperatur. Seringkali kalau kalian panas, ada termometer di rumah. Di situ kita selalu standarnya adalah Celsius. Jadi kalau dokter nanya berapa suhunya, kita bilang Celsius. Tapi ternyata ada standar lain seperti Fahrenheit dan Kelvin. Ini ada notasinya dan gampang dicari di internet bagaimana cara mengkonversinya. Nah, apa sebenarnya temperatur itu? Jadi kalau lihat gambar ini, setiap benda terdiri dari atom, dan ketika atom-atom itu bergerak semakin cepat, dia akan meningkatkan suhunya atau temperaturnya. Ketika dia melambat, temperaturnya berkurang. Di saat dia diam sama sekali, itulah posisi di mana tidak ada energi sama sekali dan suhunya adalah 0 derajat Kelvin. Satuan yang dipakai untuk mengukur suhu ada Fahrenheit, ada Celsius, ada Kelvin, dan di sini ada rumusannya yang kalian bisa rangkum untuk mentransfer atau konversi dari satu nilai ke nilai lainnya. Oke, saya serahkan ini buat kalian untuk pelajari lebih lanjut. Selamat belajar.